1876. Luan Xiao hendak mundur dari posisinya sebagai penguasa pulau pertama, namun dia datang untuk memberitahu Lu Ye, penguasa pulau ketiga. Hal ini tidak akan pernah terjadi di pulau spiritual lainnya. Saudari bela diri senior, apa yang terjadi? Ekspresi Lu Ye berubah serius. Sejujurnya, sejak para kultivator tiga alam datang ke Laut Wanxiang, Luan Xiao selalu bertanggung jawab. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lu Ye sedikit bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba hari ini. Yan Miao juga sama. Luan Xiao memandangnya dan berkata, "Saya akan mengasingkan diri sebentar. Saya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan." Hal yang sama berlaku untuk tetua pertama. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Kesadaran muncul di benaknya, dan dia tampak senang. "Selamat, kakak-kakak senior." Baik Luan Xiao dan Yan Miao berada di puncak alam Jademun. Jika mereka mengasingkan diri, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, menerobos alam Jademun dan naik ke sinar matahari. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik bagi Pulau Tiga Alam. Setelah bertahun-tahun mendapat nutrisi dari pil pemurnian roh bermutu tinggi, apakah pil itu akhirnya akan menghasilkan buah? Jika Luan Xiao benar-benar dapat mengambil langkah itu, maka dia akan benar-benar menjadi kultivator sinar matahari pertama di galaksi Keonggiok. Jika Yan Miao naik ke Sansein, signifikansinya akan sama besarnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya garis keturunan bangsawan dari suku Merfolk yang memiliki peluang untuk naik ke Sansein. Ini karena kutukan garis keturunan. Jika Yan Miao berhasil, maka suku Merfolk juga akan memiliki sinar matahari mereka sendiri. Kondisi kehidupan mereka di bawah laut akan jauh lebih baik. Namun, tidak mudah untuk naik dari Jademun ke Sansein. Ada banyak sekali galaksi di alam semesta. Yang mana yang tidak memiliki Jademun sendiri? Meskipun jumlah Jademun di dunia kultivasi tidak sebanyak jumlah konstelasi bintang, jumlahnya masih banyak. Namun, tidak banyak kultivator sinar matahari. "Kakak senior, apakah kamu tiba-tiba merasakan sebuah peluang?" Lu Ye bertanya. Luan Xiao menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, tetua pertama dan aku merasakan sebuah peluang 2 tahun yang lalu. Namun, Pulau Tiga Alam belum sepenuhnya stabil. Kami khawatir, segalanya berbeda sekarang. Giok ungu telah rusak. Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan berani menimbulkan masalah bagi pulau itu. Kita bisa mengasingkan diri tanpa khawatir." "Jadi begitu." Lu Ye mengerti. "Kapan kamu berencana memulainya?" "Secepat mungkin." Luan Xiao menjawab. 5 Jademun. Setelah tetua agung dan aku pergi, klan Merfolk akan memindahkan tetua kedua Yuxi dan tetua keempat Cheng Xin untuk mengisi kekosongan. Di masa depan, aku harus merepotkanmu untuk mengurus Pulau Tiga Dunia. Ada beberapa Jademun yang baru naik di pulau itu, tetapi karena mereka baru saja naik, kultivasi mereka masih kurang, sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan tugas-tugas penting. Jadi, mereka masih harus dipindahkan dari suku Putri Duyung. Lagi pula, jika memang ada pertempuran, suku Putri Duyung tidak akan peduli apakah kamu adalah Jademun yang baru naik atau bukan. Ketika tiba waktunya untuk membunuh, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu-tentu, Lu Ye mengangguk berulang kali. Wajah He Baichuan muncul di benaknya. Nantinya, dia bisa menyerahkan semua urusan Pulau Tiga Dunia kepada He Baichuan. Dengan bantuan Tang Tua dari samping, itu tidak akan terlalu buruk. Setelah mendiskusikan beberapa detail dengan Luan Xiao dan Yan Miao, kedua wanita itu pergi. Mereka harus menunggu beberapa hari hingga Yuxi dan Cheng Xin datang dari wilayah suku Putri Duyung. Kemudian, mereka akan melakukan perjalanan ke Pulau Wanxiang untuk mengubah informasi Jademun penjaga pulau. Hanya dengan begitu Yuxi dan Cheng Xin dapat dianggap sebagai Jademun penjaga Pulau Tiga Alam. Adapun di mana Luan Xiao dan Yan Miao akan mengasingkan diri. Tempat manakah di dunia ini yang memiliki kondisi lebih baik daripada tambang batu giok roh? Dengan demikian, kedua wanita itu harus pergi ke wilayah suku Putri Duyung. Ada keuntungan lain melakukan hal ini, begitu mereka berhasil naik ke alam sinar matahari, tidak ada yang akan mengetahuinya. Jika mereka dibiarkan mengasingkan diri di Pulau Tiga Dunia, mereka tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka telah naik ke alam sinar matahari. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa tinggal lama di Pulau Wanxiang. Sekalipun mereka tidak ingin pergi, mereka harus pergi. Ada preseden untuk hal ini. Sejak zaman kuno, selalu ada beberapa Jademun yang naik ke alam sinar matahari di Pulau Wanxiang. Namun, tanpa kecuali, mereka hanya bisa tinggal sebentar sebelum berangkat. Dalam sekejap mata, Jademun di pulau itu memiliki 2 penjaga baru. Peringkat pemimpin pulau juga telah diubah. Lu Ye telah menjadi penguasa pulau pertama dari Pulau Tiga Dunia. Ini tidak dapat disangkal. Meskipun Jademun yang lain lebih tua darinya dalam hal kultivasi dan usia, tidak ada seorang pun yang keberatan jika dia menjadi penguasa pulau pertama. Pulau Tiga Dunia adalah yang paling terkenal, dan orang terkuat di pulau itu adalah penguasa pulau pertama. Ini merupakan pencegahan bagi pihak luar.
Ketika orang lain menyebutkan Pulau Tiga Dunia, mereka akan memikirkan orang nomor satu di bawah alam sinar matahari. He Baichuan menjadi penguasa pulau kedua, diikuti oleh Ma Shangxi, Yu Xi, dan Cheng Xin. Mungkin karena pertempuran dengan Zixuan, Pulau Tiga Dunia menjadi semakin hidup akhir-akhir ini. Arus pelanggan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini membuat banyak pemilik toko bersukacita karena mereka telah memilih untuk mendirikan toko di sini. Namun, mereka juga sedikit khawatir karena tidak tahu apakah harga sewa akan meningkat di masa depan. Luan Xiao dan Yan Miao pergi ke wilayah suku Merfolk untuk berkultivasi secara tertutup. Lu Ye juga memulai pengasingannya sendiri. Omong-omong, dia sudah lama berencana untuk menerobos ke tahap akhir Jademun. Namun, ia selalu tertunda karena berbagai hal. Sekarang dia telah mengalahkan Zixuan, tidak ada yang akan datang mencari masalah, bukan? Dia meninggalkan klon talent tree-nya di pulau, sementara tubuh utamanya terjun ke laut. Dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan membuka pikirannya untuk memurnikan air laut. Waktu berlalu, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di Pulau Tiga Dunia yang ramai dan ramai, seorang pemuda dengan penampilan bermartabat berjalan melalui jalan-jalan yang luas, dan dia mengamati sekeliling dengan penuh minat. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di suatu tempat. Ini adalah batas antara kawasan perdagangan Pulau Tiga Dunia dan kawasan pemukiman para petani di pulau itu. Jika dia terus maju, dia akan sampai di kawasan pemukiman para kultivator di pulau itu. Dalam keadaan normal, para kultivator yang datang ke Pulau Tiga Dunia untuk berbisnis tidak akan datang ke sini. Ada juga kultivator dari Pulau Tiga Dunia yang menjaga tempat ini. Melihat pemuda itu tidak mengubah arahnya dan terus berjalan, seorang kultivator dari Pulau Tiga Dunia segera melangkah maju dan menghalangi jalannya. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Berhenti, area di depan tidak terbuka untuk orang luar. Jika kamu ingin membeli atau menjual sesuatu, kamu boleh kembali. Pemuda itu menggenggam tangannya di belakang punggung dan tersenyum dengan tenang. Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk menemui tuan pulau pertama Anda. Kultivator yang menghalangi jalan bertanya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda ingin bertemu dengan penguasa pulau pertama? Memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Pemuda itu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengeluarkan tablet giok dan menjentikkannya dengan jari. Tolong sampaikan ini pada tuan pulau pertamamu. Dia pasti akan mengetahuinya. Kultivator mengambil tablet giok dan melihatnya sekilas. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda di depannya. Baru sekarang dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi pemuda itu. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pemuda itu kemungkinan besar adalah Jademun. Terlebih lagi, meski pemuda itu tampak muda, sikapnya sangat mantap. Kesan pertama yang dia dapatkan adalah dia memiliki latar belakang yang kuat. Kini setelah reputasi Pulau Tiga Dunia tersebar, banyak orang tentu saja datang mengunjungi mereka. Namun, sebagian besar kultivator yang datang mencari Tang Jun. Saat ini, semua orang tahu bahwa Tang Jun adalah perwakilan sebenarnya dari Pulau Tiga Dunia. Jadi, jika mereka benar-benar ingin bekerja sama dengan Pulau Tiga Dunia, dia adalah pilihan terbaik. Di masa lalu, ada orang yang datang menemui Lu Ye, tapi setelah ditolak beberapa kali, tidak ada yang datang menemuinya lagi. Mohon tunggu sebentar, kata kultivator dari Pulau Tiga Dunia, lalu segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, di dalam menara bambu Lu Ye, klon pohon keterampilan bawaan dengan cermat memeriksa tablet giok tersebut. Dia mengangkat alisnya. Seorang pria muda. Kultivator yang datang mengangguk. Dia masih sangat muda. Tentu saja, dalam dunia kultivasi, penampilan awet muda bukan berarti seseorang benar-benar muda. Mungkin saja dia adalah monster tua. Orang yang datang kali ini tidak diragukan lagi adalah monster tua. Terlebih lagi, dia adalah monster tua sejati. Itu karena ada aura iblis yang sangat samar namun sangat murni yang tertinggal di tablet giok. Lu Ye mempunyai gambaran kasar tentang latar belakang pemuda itu. Undang dia masuk, perintah Lu Ye. Ya, setelah beberapa saat, klon pohon keterampilan bawaan telah menunggu di depan menara bambu. Ketika dia melihat pemuda yang datang bersama muridnya, ekspresinya berubah serius. Sejak dia kembali dari Cheling Realm hari itu, dia telah menunggu hari ini tiba. Dia juga sudah membayangkan cara seperti apa yang akan digunakan Sunshine Realm dari Zixuan jika dia benar-benar ingin mendiskusikan masalah Pulau Zixuan dengannya. Kemungkinan besar dia akan meminta orang lain untuk menyampaikan pesan tersebut dan kemudian memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Namun, Lu Ye tidak pernah menyangka pemuda itu akan datang sendiri. Bagi orang seperti Sunshine Realm, ini tentu saja agak merendahkan. Yang lebih tidak terduga bagi Lu Ye adalah pemuda itu datang diam-diam, tanpa meninggalkan jejak apapun. Apalagi ia bahkan menggunakan cara meminta audiensi. Bukan karena Sunshine Realm tidak bisa datang ke Pulau Tiga Dunia.
Dengan status Sansein Realm, jika dia datang ke pulau itu dengan cara yang mendominasi, wajar jika dia menunjukkan gengsi tertingginya sebagai pencegah. Bagaimanapun, setiap orang pernah mengalami pertikaian berdarah. Tidak perlu bersikap sopan. Setan ini tidak mudah untuk dihadapi. Ini adalah kesan pertama Lu Ye terhadap pemuda itu ketika dia melihatnya. Perubahan besar Zisuan sepertinya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Sepanjang jalan, dia tidak menunjukkan kebencian atau emosi lain di wajahnya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan penuh minat. Tuan Pulau Pertama, kultivator Pulau Tiga Dunia yang memimpin jalan maju ke depan dan menangkupkan tinjunya. Lu Ye mengangguk dan melambaikan tangannya, mengusirnya. Dia menatap lurus ke arah pemuda yang mengikutinya. Pemuda itu juga kebetulan melihat ke sana. Saat mata mereka bertemu, mata jernih pemuda itu bagaikan kolam yang dalam. Mereka begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Yang membuat Lu Ye sedikit bingung adalah dia sepertinya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Pulau Tiga Dunia, Lu Ye. Lu Ye membungkuk lebih dulu. Hei Yun. Pemuda itu mengangguk sedikit dan memperkenalkan dirinya. Lu Ye tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya dan bertanya terus terang. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia Iblis, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Di planet Iblis Zisuan, Jademun adalah rajanya, sedangkan Sansein Realm adalah yang tertinggi. Iblis seperti Leonhard dan Hu Guang semuanya adalah Raja Iblis. Hei Yun adalah Yang Mulia Iblis. Ini bukanlah pembagian kekuatan, tapi pembagian sistem status ras Iblis. Hei Yun tersenyum dan berkata, pohon reinkarnasi, alam asal alfa. Lu Ye tercerahkan. Dia akhirnya ingat di mana dia pernah melihat Hei Yun sebelumnya. Ketika Yang King membawanya ke pohon reinkarnasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Laut Ilahi, dia telah melihat banyak ahli dari berbagai domain di aula. Hei Yun berasal dari Zisuan Demon Star, dan pada saat itu, dia juga membawa serta seorang bintang baru dari Zisuan. 1877. Aku selalu merasa nama Lu Ye terdengar familiar, tapi sekarang aku tahu bahwa kamu adalah Lu Ye dari 9 surga. Hei Yun tersenyum sedikit, tatapannya agak mengamati. Kecepatan kultivasimu sangat cepat. Saat itu kamu hanya berada di Divine Sea Realm, tapi sekarang kamu sudah berada di tahap menengah giok bulan. Bahkan Lionheart bukanlah tandinganmu. Petik 2. Saya hanya beruntung. Lu Ye berkata sambil memberi isyarat. Yang Mulia Iblis, silakan. Hei Yun mengangguk dan berjalan menaiki bangunan bambu dengan tangan masih di belakang punggung. Setelah beberapa saat, tuan rumah dan tamu mengambil tempat duduk mereka. Hei Yun masih melihat sekeliling, seolah penasaran dengan segalanya. Namun, bangunan bambu Lu Ye sangat sederhana dan kasar. Selain beberapa perabot, tidak ada yang lain, jadi Hei Yun tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa darinya. Pengunjungnya adalah seorang tamu, dan pihak lainnya adalah Sansein, yang datang dengan meminta audiensi. Tentu saja, Lu Ye tidak mungkin bersikap kasar. Dia mengeluarkan satu set teh dari cincin penyimpanannya dan perlahan mulai menyeduh teh. Di tengah aroma teh, Hei Yun tiba-tiba berkata, sebenarnya, Yang Mulia selalu sangat ingin tahu tentang satu hal. Bisakah Tuan Pulau Lu mencerahkan saya? Apa yang ingin dibicarakan oleh Yang Mulia Iblis? Saat itu, selama pertempuran Divine Sea Realm di alam asal Alpha, bagaimana kamu membunuh semua ras darah? Apakah Anda memiliki metode yang dapat menargetkan ras darah dan menemukannya secara akurat? Sesuatu seperti itu, Lu Ye mengangguk. Omong-omong, dia telah mempelajari teknik Blood Cry dari ras darah tertentu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan ras darah lainnya? Untuk dapat menemukan mereka dan membunuh mereka semua, kekuatan semacam ini jarang terjadi di Divine Sea Realm. Saat itu, di alam asal Alpha, para ras darah dapat dengan mudah berkumpul bersama dengan mengandalkan garis keturunan khusus mereka. Dengan kata lain, pada saat itu, kamu memiliki kekuatan untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Sekarang, kamu masih bisa melakukan ini bahkan di tahap Jademun. Bakat umat manusia benar-benar menakutkan dan membuat iri. Saya tidak berani menyebut diri saya tak terkalahkan, Yang Mulia Iblis terlalu baik. Lu Ye menjawab dengan hati-hati. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Sansein. Tidak peduli betapa mudahnya dia didekati dan tidak berbahaya, Lu Ye tetap harus waspada. Meskipun dia ada di sini dengan avatar pohon bakatnya, dan bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi tubuh utamanya, lebih baik berhati-hati. Ada satu hal lagi yang tidak dipahami oleh Yang Mulia ini. Hei Yun tidak meminta pendapat Lu Ye kali ini dan bertanya langsung. Apa cara yang kamu gunakan untuk menghancurkan susunan pertahanan Pulau Giok Ungu? Sudah lebih dari 2 bulan sejak Pulau Tiga Dunia menyerang dan menduduki Zisuan. Hei Yun bergegas setelah menerima berita itu. Tentu saja, dia sudah mempelajari keseluruhan cerita dari Leonhard. Mengabaikan kekuatan individu yang kuat yang telah ditunjukkan Lu Ye dari awal hingga akhir,
Apa yang paling tidak dapat dipahami oleh He Yun adalah mengapa susunan pertahanan Zixuan memiliki masalah pada saat kritis itu, memberi Lu Ye kesempatan untuk memanfaatkannya. Apakah ini suatu kebetulan? Itu terlalu kebetulan. Tapi kalau itu bukan kebetulan, sepertinya tidak ada cara untuk menjelaskannya. Jika susunan pertahanan Zixuan tidak memiliki masalah, bahkan jika Pulau Tiga Dunia memiliki umur 100 tahun, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Runtuhnya formasi pelindung secara tiba-tiba adalah akar penyebab kehancuran Zixuan. Semua kultivator di Laut 10.000 bentuk yang menyaksikan pertempuran itu merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan, tapi He Yun merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang salah dengan formasi pertahanan Zixuan. Saya tidak merusaknya. Saya kebetulan berada di sana. Tentu saja, Lu Ye tidak mau mengakui detailnya. Jika rahasia aula konstelasi kecil terungkap, dia tidak lagi memiliki pijakan di Laut 10.000 bentuk. Jika dia bisa menggunakan aula konstelasi kecil untuk menghancurkan Zixuan hari ini, bisakah dia menghancurkan Pulau 10.000 bentuk di masa depan? Pertahanan pulau spiritual kelas atas lainnya tidak lagi bisa ditembus. Minumlah teh, Yang Mulia Iblis. Lu Ye mengangkat tangannya dan menuangkan secangkir teh untuk He Yun. He Yun mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Lu Ye memotongnya. Jika Yang Mulia Iblis ingin mengambil kembali Pulau Zixuan, Pulau Tiga Dunia tidak keberatan. Namun, kami memiliki dua syarat. Bahkan jika pihak lain adalah Sunshine Realm, Lu Ye tidak bisa membiarkan dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Masalah kepemilikan Zixuan adalah kartu asnya. He Yun tidak punya pilihan selain menanggapi topik ini, kecuali dia tidak menginginkan Pulau Zixuan lagi. He Yun jelas menyadari betapa sulitnya menghadapi Lu Ye. Sikap santai yang sengaja ia ciptakan pun seketika hancur dengan kalimat tersebut. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Bicaralah." Lu Ye memandangnya dan berkata dengan serius. Syarat pertama adalah Pulau Tiga Dunia ingin Zixuan memberi kita kompensasi dengan 10 miliar giok roh atau sumber daya dengan nilai yang sama. He Yun membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Lu Ye memotongnya. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan kepada Yang Mulia Iblis mengapa kami menginginkan kompensasi ini. Hari itu, saya menerima undangan dari Zixuan dan pergi menghadiri perjamuan. Selama perjamuan, para kultivator iblis di pulau Anda ingin melakukan pengorbanan darah. Pengorbanan itu adalah seorang jademun yang baru dipromosikan dari Pulau Tiga Dunia. Untuk menyelamatkan nyawanya, saya bernegosiasi dengan Hu Guang untuk menebusnya dengan 1 miliar giok roh. Hu Guang setuju. Dia berjanji selama saya membayar 1 miliar giok roh, saya bisa membawanya pergi dengan selamat. Yang Mulia Iblis dapat menemukan seseorang untuk memverifikasi ini. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri hari itu. Setelah itu, saya segera memerintahkan orang untuk mengumpulkan 1 miliar sumber daya giok roh dan mengirimnya ke Pulau Zixuan. Hu Guang memimpin rakyatnya untuk menerimanya, tetapi dalam sekejap, dia mengingkari utangnya dan menggelapkan harta itu. He Yun mengerucutkan bibirnya. Ketika dia hendak berbicara, Lu Ye berkata, "Meskipun 10 miliar itu banyak, saya yakin Zixuan dapat mengeluarkannya. Yang Mulia Iblis, Anda tidak perlu menawar. Kondisi saya adalah inti dari Pulau Tiga Dunia. Ini hanya meminta Zixuan untuk membayar kembali 10 kali lipat. Jika Yang Mulia Iblis ingin menawar, saya benar-benar dapat meminta 20 miliar, 30 miliar, atau bahkan lebih." He Yun mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya sejak dia bertemu Lu Ye, dia tidak terlihat setenang sebelumnya. 10 miliar giok roh, atau sumber daya dengan nilai yang sama, bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk Zixuan. Dia menatap Lu Ye dan berkata, "Tapi sejauh yang aku tahu, setelah kamu menyerang Zixuan, kamu seharusnya mengambil kembali giok roh. Tidak hanya itu, seharusnya ada lebih banyak jarahan di perbendaharaan." Lu Ye berkata dengan acuh tak acuh. "Yang Mulia Iblis, kamu juga mengatakan bahwa itu adalah jarahan. Pulau Tiga Dunia kami mengirim pasukan dan kultivator untuk berperang. Bukankah kita perlu mengonsumsi sumber daya? Jika Yang Mulia Iblis mengacaukan jarahan dengan uang tebusan yang dibayarkan oleh pulau kami, maka itu sama sekali tidak masuk akal." Dia berkata dengan nada serius, "Hanya jika kamu menyetujui syarat pertama kita dapat terus berbicara." Petik 2. He Yun menatap Lu Ye lama sekali sebelum berkata, "Kamu sedikit kasar, bukan? Yang Mulia ini adalah Sunshine Realm." Dengan kata lain, Lu Ye tidak memiliki sikap rendah hati seperti yang seharusnya dimiliki Jademun saat menghadapi Sunshine Realm. Lu Ye berkata tanpa basa-basi, "Yang Mulia Iblis, kami sedang bernegosiasi, bukan mengobrol. Saya yakin Yang Mulia Iblis telah mempersiapkan mentalnya sebelum datang ke sini." He Yun mendengus. Dia sudah siap secara mental, tapi dia tidak menyangka Lu Ye begitu serakah. Setelah hening beberapa saat, He Yun berkata, "Saya setuju dengan syarat pertama. Ceritakan tentang syarat kedua."
Mereka kalah dalam pertempuran di Pulau Spiritual dan kehilangan Zixuan. Sekarang mereka ingin mengambil kembali Zixuan, sikap Pulau Tiga Dunia adalah kuncinya. Selama Pulau Tiga Dunia bersikeras, dia harus menyetujui kondisi ini. Mata Lu Ye bersinar dengan niat membunuh. Aku ingin nyawa Leonhard. Leonhard melarikan diri ke Pulau Wanxiang. Ini adalah duri dalam hatinya. Dia harus menghapusnya bagaimanapun caranya. Alasan mengapa dia ingin menjual Zixuan saat itu bukan hanya karena Zixuan bisa menawarkan harga yang sangat tinggi. Jika itu murni untuk spirit jade, dia tidak perlu menjualnya kembali ke Zixuan. Bahkan jika kekuatan lain menawarkan harga yang lebih rendah, Lu Ye masih bisa menerimanya. Alasan utamanya adalah untuk membunuh Leonhard. Leonhard melarikan diri ke Pulau Wanxiang. Selama dia tidak keluar, Lu Ye tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja Leonhard tidak bisa bersembunyi di Pulau Wanxiang selamanya. Namun, Lu Ye tidak bisa mengawasinya selamanya. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara lain untuk membunuh Leonhard. Hei Yun berkata dengan suara rendah. Nak, jangan kasar. Lu Ye berkata dengan tenang. Izinkan saya menjelaskan kepada Raja Iblis mengapa saya menginginkan nyawa Leonhard. Kepala Hei Yun sakit saat mendengar ini. Kedengarannya sangat familiar. Hari itu, Hu Guang menolak mengakui bahwa dia telah mengambil uang tebusan dari Pulau Tiga Dunia. Lionheart itu menelan penjaga Jade Moon yang baru dipromosikan hidup-hidup. Nyawa ganti nyawa, utang darah ganti utang darah, kan? Hei Yun berkata, Pulau Tiga Duniamu kehilangan Wei Po, tapi korban Zixuan jauh lebih besar daripada korbanmu. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Jika bukan karena Leonhard yang menelan Wei Po, tidak akan ada perselisihan seperti itu. Kematian Giok Ungu adalah akibat perang, itu sepenuhnya perbuatan yang dilakukan sendiri. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kematian Wei Po, bantah Lu Ye. Baiklah, Hei Yun menjadi serius. Jangan bicara tentang kerugian akibat perang. Sejauh yang saya tahu, Zixuan menangkap Wei Po karena dia membunuh kultivator ras monster Zixuan terlebih dahulu. Lu Ye tidak bisa menahan cibiran. Raja Iblis, kamu percaya ini? Zixuan sangat terkenal. Meskipun Wei Po belum lama berada di Laut Wanxiang, dia setidaknya tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. Mari kita tidak membicarakan apakah dia akan melewati Zixuan. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan menjauh. Bagaimana dia bisa membunuh kultivator ras monster Zixuan di dekat Zixuan? Leonhard belum mati. Raja Iblis, kamu bisa bertanya padanya apa yang terjadi. Tentu saja, jika Raja Iblis berpura-pura bingung, maka kita tidak perlu bicara lagi. Saya pikir Raja Iblis lebih tahu daripada siapapun mengapa saudara muda saya Wei Po ditangkap. Pulau Zixuan menjadi antek seseorang dan bersekongkol melawan Pulau Tiga Dunia. Siapa yang bisa mereka salahkan atas situasi mereka saat ini? Sangat disayangkan kakak muda saya Wei Po baru saja menjadi seorang kultivator Jade Moon dengan masa depan cerah, tetapi dia menjadi bidak catur Zixuan. Kejahatan apa yang dilakukan Wei Po? Beraninya kamu, Hei Yun mau tidak mau disebut antek oleh Lu Ye. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan apapun padamu hanya karena klonmu ada di sini? Lu Ye berkedip dan berkata, aku memang punya klon, tapi karena aku bertemu Raja Iblis, aku tidak akan ceroboh. Jika Raja Iblis ingin bergerak, lakukan saja. Hei Yun bisa saja melihat detail dari avatar darah berharga, tapi dengan avatar pohon bakat di sini, Lu Ye yakin bahkan Hei Yun pun tidak bisa melihatnya. Kalimat tadi hanyalah ujian atas kekesalan Hei Yun. Dia tidak sabar menunggu Hei Yun bergerak. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan talent triklon. Dia hanya perlu mengambil kembali akar pohon bakat. Namun, begitu Hei Yun bertindak di sini, Zixuan Demon Star tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri di Laut Wanxiang yang luas. 1878. Di dalam loteng, Hei Yun menatapnya dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia menunjuk ke arah Lu Ye dan berkata, kamu seharusnya senang karena akulah yang datang kali ini. Jika kakak seniorku yang datang, berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, aku khawatir mereka sudah mati. Lu Ye berkata, kalau begitu, kamu seharusnya senang kamu ada di sini. Hei Yun tidak marah sama sekali. Faktanya, ketika insiden di Pulau Giok Ungu dilaporkan kembali ke planet iblis Giok Ungu, banyak yang mulia iblis yang marah. Hei Yun lah yang membujuk mereka untuk tenang dan datang sendiri untuk menangani masalah ini. Dia tahu sifat dari yang mulia iblis itu. Mereka mudah terpicu. Meminta mereka untuk datang hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, Lu Ye benar ketika dia mengatakan bahwa dia harusnya senang. Tentu saja, dia tahu konsekuensinya jika Purple Jade Sunshine Realm membunuh Lu Ye di sini. Lu Ye menyesap tehnya dan berkata dengan santai. Yang mulia iblis, kamu tidak perlu merasa dirugikan. Ini bagus. Hei Yun mencibir. Bagaimana bagusnya?
10 miliar giok roh adalah satu hal, Zixuan mampu membelinya. Namun, kuncinya adalah nyawa Leonhard. Dia benar-benar tidak bisa menyetujui permintaan ini. Sebagai Zixuan Sansein Realm, jika dia menyetujui kondisi ini, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Zixuan Demon Star ketika dia kembali? Klan Lionheart masih sangat kuat di planet iblis giok ungu. Lu Ye berkata, pulau roh kelas atas dan tambang batu giok roh dengan produksi tahunan 30 juta batu giok roh. Jika menurutmu ini bukan kesepakatan yang bagus, lalu berapa harga wajah wilayahmu? Yang mulia iblis, Anda harus tahu bahwa wilayah Anda tidak hanya kehilangan pulau giok ungu, tetapi juga wajah dari domain kelas atas. 10 miliar giok roh dan nyawa Jade Moon sebagai imbalannya, bukankah itu sepadan? Hei Yun terdiam. Memang benar, dibandingkan dengan merebut kembali Pulau Zixuan, reputasi bintang iblis Zixuan adalah hal yang paling perlu dia pertimbangkan. Jika dia bisa merebut kembali Pulau Zixuan, dia akan bisa mendapatkan kembali reputasinya yang telah hilang. Namun, jika dia tidak dapat merebut kembali Pulau Zixuan, bintang iblis Zixuan akan menjadi kekuatan besar pertama di Laut Vientin yang kehilangan pulau spiritual mereka. Siapa yang bisa menolak ini? Hei Yun lelah. Meskipun dia tahu bahwa mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam negosiasi ini, dia tidak menyangka Lu Ye akan begitu sulit untuk dihadapi. Saya ingin kehidupan Leonhard memberikan penjelasan kepada para kultivator di pulau ini. Saya tahu mengapa Yang Mulia Iblis tidak mau setuju. Ini hanya masalah wajah. Itu adalah planet iblis giok ungu, jika planet iblis giok ungu, itu akan menjadi pukulan bagi reputasinya. Dunia akan berpikir bahwa Purple Jade takut pada Pulau Tiga Dunia dan menyerahkan Leonhard. Ini adalah pulau spiritual dari planet iblis giok ungu. Planet iblis giok ungu tidak dapat menerima hal ini. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka kamu harus memahami bahwa tidak mungkin aku menyetujui syarat kedua. Wajah Hei Yun menjadi gelap. Lu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Leonhard mengorbankan monster core-nya dalam pertarungan putus asa. Meskipun dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, monster core-nya pasti telah rusak. Sejauh yang aku tahu, dia tidak memiliki harapan akan sinar matahari pada awalnya dan hanya bisa menjadi marah di alam Jade Moon. Sekarang inti monsternya telah rusak, masa depannya akan lebih suram. Ada banyak Jade Moon di alam terhormat Anda, jadi mengapa Anda tidak bisa menyerah pada Leonhard? Petik 2. Hei Yun berkata, lalu mengapa Pulau Tiga Dunia memulai perang untuk Wei Po? Lu Ye berkedip dan tidak ingin terlibat dengannya dalam masalah ini. Dia mengubah topik dan berkata, masalah reputasi kerajaanmu sebenarnya bisa diselesaikan. Itu tergantung apakah Raja Iblis mau atau tidak. Yang kuinginkan adalah nyawa Leonhard, bukan membunuhnya di depan umum. Berhenti sejenak, Lu Ye melanjutkan. Mundur selangkah, Leonhard, sebagai penguasa pulau pertama Zixuan, sebenarnya telah kehilangan fondasi yang telah bekerja keras oleh nenek moyang alammu selama lebih dari 10.000 tahun. Aku yakin Zixuan pasti sangat marah tentang ini, kan? Apakah mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda? Kesalahan Leonhard tidak bisa dimaafkan meski dia mati. Hei Yun menatap mata Lu Ye. Setelah beberapa lama, dia menunjuk ke arahnya. Mulutmu itu aku khawatir itu beracun. Lu Ye tidak menjawab. Hei Yun merenung sejenak. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengirimkan not musik kepada Lu Ye. Lu Ye menangkapnya dan memahami maksud Hei Yun. Dia menyerahkan not musiknya sendiri kepada Hei Yun. Kedua belah pihak bertukar not musik. Hei Yun berdiri tanpa berkata apa-apa. Lu Ye dengan hormat menyuruhnya pergi. Sesaat kemudian, Hei Yun melayang ke langit dan menghilang. Lu Ye berdiri di tempatnya dan memperhatikan. Meskipun Hei Yun tidak memberikan jawaban pasti pada akhirnya, karena dia bersedia menukar cetakan not musik, itu adalah awal yang baik. Mungkin Hei Yun ragu-ragu. Mungkin dia sudah mengambil keputusan. Namun, Lu Ye tidak dapat menebak apa itu. Three World Island telah membuat dua syarat. Jika Giok Ungu masih ingin merebut kembali Pulau Giok Ungu, mereka harus menyetujui kedua syarat tersebut. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, sulit untuk mengatakan apakah Lu Ye akan menemukan rumah lain untuk Giok Ungu. Jika itu terjadi, Purple Jade lah yang akan menderita. Oleh karena itu, Pulau Tiga Dunia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Orang yang seharusnya cemas adalah Purple Jade. Klon pohon bakat terus menjaga pulau, sementara tubuh utamanya berkultivasi dengan rakus di bawah Laut Vientin. He Baichuan juga tahu bahwa Lu Ye selalu menjadi bos yang lepas tangan. Oleh karena itu, setelah Luan Xiao mengasingkan diri, dia mengambil alih semua urusan Pulau Tiga Dunia. Dengan bantuan Tang Jun, tidak ada masalah besar di pulau itu. Kadang-kadang, akan ada beberapa masalah kecil, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah kemenangan mereka atas Giok Ungu, banyak konstelasi di Pulau Tiga Dunia menghabiskan hari-hari mereka untuk berkultivasi dengan rajin. Bahkan Jade Moon yang baru dipromosikan pun tidak terkecuali. Meskipun promosi Jade Moon bukanlah awal, itu juga bukan akhir.
Siapa yang tidak ingin meningkatkan kultivasinya? 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, not musik klon pohon bakat yang menjaga pulau tiba-tiba bergetar. Klon itu buru-buru memeriksanya. Pesan dari notasi musik itu sangat sederhana. Hanya ada satu lokasi. Ketika dia memeriksa sumber pesannya, dia langsung mengerti. Saat berikutnya, tubuh utama Lu Ye, yang telah berada di bawah laut selama 4 bulan, perlahan membuka matanya. Sosoknya tersapu dan diam-diam terbang keluar dari laut, menuju ke arah tertentu. Beberapa hari kemudian, Starbot dengan santai melintasi langit berbintang. Starbot ini tertutup rapat. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam dari luar. Starbot jenis ini tidak jarang ditemukan di langit berbintang, sehingga tidak menarik banyak perhatian. Ada 2 sosok di Starbot. Salah satunya sedang mengemudikan Starbot, sedangkan yang lainnya duduk bersila di belakang. Sebagai perbandingan, sosok yang duduk bersila di belakang sangatlah tinggi dan kekar. Namun, auranya tampak agak tidak stabil, dan wajahnya yang lebar pucat. Tiba-tiba sosok kekar itu membuka matanya. Dia bingung. Rekan Daois, apakah ada keributan di luar? Ketika kultivator yang mengemudikan Starbot mendengar hal ini, dia berkata, "Seseorang baru saja bertempur di dekat sini. Tidak perlu panik. Perkelahian adalah hal biasa di galaksi fenomena segudang." Ketika sosok kekar itu mendengar ini, dia sedikit lega. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di lautan fenomena segudang yang dia takuti. Dia terlahir sebagai bangsawan, dan kekuatannya cukup kuat. Selama tidak bertemu Sunshine Realm, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Namun, pertarungan beberapa bulan lalu telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Saat itulah dia menyadari ada seseorang yang lebih kuat darinya di alam Jademun. Yang paling penting, orang itu tidak berada pada tahap akhir alam Jademun. Dia hanya berada di tahap tengah alam Jademun. Ketika dia melarikan diri ke Pulau Myriad Phenomenon, jika Husue tidak melompat keluar pada saat kritis dan menjebak orang itu dengan bantuan arena pertempuran, dia akan mati hari itu. Meskipun dia dalam keadaan menyesal dan tidak mau menerima nasibnya, dia tidak ingin membalas dendam pada orang itu. Dia hanya ingin meninggalkan lautan fenomena segudang dan pergi sejauh yang dia bisa. Karena Hei Yun telah mengatur agar dia pergi, dia secara alami menurutinya. Apalagi orang yang mengantarnya adalah Yuan Cheng. Bisa dikatakan penataannya sangat tepat. Dia telah mengalami niat membunuh yang kuat dari Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia. Selama dia tinggal di sini, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Namun, selama dia bisa kembali ke galaksi Zixuan hidup-hidup, dia tidak perlu takut. Rekan Daois, ayo pergi lebih cepat. Memikirkan hal ini, dia mendesak. Baiklah, Yuan Cheng, yang mengemudikan Starbot di depan, merespons. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya dipenuhi ketakutan karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum mereka berangkat, Yuan Du diam-diam memberitahunya bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti ini. Namun, melihat seluruh pulau fenomena segudang, tidak ada orang lain selain dia yang cocok untuk mengantar Leonhard pergi. Terlebih lagi, sejak Yuan Du berbicara, dia tidak punya hak untuk menolak. Starbot secara bertahap berlayar ke daerah terpencil. Bahkan para kultivator dari berbagai galaksi pun jarang yang mau datang ke tempat ini karena ruang di sini kurang stabil. Tampaknya ada tanda-tanda lahirnya jalur serangga baru. Tidak ada yang tahu kapan jalur serangga ini akan lahir, tapi begitu ia lahir, jika mereka berada di sekitarnya, mereka mungkin akan tersedot ke dalamnya. Oleh karena itu, setiap orang biasanya menjauhi area ini sejauh mungkin. Di galaksi fenomena segudang, ada beberapa daerah terpencil, yang semuanya tidak dapat diakses. Pada titik ini, Yuan Cheng tidak bisa menahan perasaannya di tenggorokan. Dia menjadi sangat gugup. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, dia masih terdeteksi oleh Leonhard di belakangnya. Awalnya Leonhard tidak menyadarinya, namun lambat laun ia menyadari ada yang tidak beres. Yuan Cheng jelas waspada terhadap sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia buru-buru mengeluarkan peta bintang untuk diperiksa. Ketika dia melihat lokasinya saat ini, ekspresinya berubah. Ini karena lokasi ini tidak berada dalam jalur kembali ke planet iblis. Untuk kembali ke planet iblis dari lautan fenomena segudang, seseorang harus melewati jalur serangga. Hanya dengan melintasi galaksi lain seseorang dapat memasuki galaksi tempat planet iblis itu berada. Namun, Starbot saat ini berada sangat jauh dari jalur yang benar. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Yuan Cheng memendam niat jahat dan ingin mencelakainya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa ada yang tidak beres. Yuan Cheng baru berada di tahap awal Jademun. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncak dan kekuatannya sangat berkurang, Yuan Cheng sendiri tidak akan bisa menandinginya. Dia tidak bisa tidak mengingat nasihat tulus yang mulia iblis Hei Yun sebelum mereka berangkat dari Pulau Myriad Phenomenon. Ekspresi panik Leonhard perlahan menjadi tenang. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi.
1879. Sambil berpikir, Leonhard berdiri perlahan. Sosoknya yang tinggi hampir mencapai puncak Starbot, memaksa Yuan Cheng sedikit membungkuk. Dia berkata dengan suara rendah, "Rekan Yuan Cheng, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Ayo berhenti di sini." Hah, Yuan Cheng terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat Leonhard telah berdiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. "Apa maksudmu?" Leonhard menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku telah hidup selama bertahun-tahun. Karena Raja Iblis telah mengaturnya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Yuan Cheng ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menghela nafas sedikit dan membuka pintu Starbot. Leonhard segera melompat keluar dan berdiri di langit berbintang. Auranya mulai meningkat. Dia sangat marah dan melihat sekeliling. Raungannya menyebar ke segala arah. "Keluar dari sini." Dia tidak melihat siapapun di dekatnya, tetapi dia tahu pasti ada seseorang di sini, dan itulah orang yang paling dia takuti. Saat gelombang suara menyapu ke segala arah, Leonhard tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Benar saja, dia melihat sesosok tubuh berdiri diam di atas meteorit. Sepertinya dia sudah lama berada di sana, tapi baik dia maupun Yuan Cheng tidak menyadarinya sebelumnya. Orang itu tinggi dan tegap, dengan penampilan muda dan pedang panjang di pinggangnya. Siapa lagi selain Lu Ye? Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mata Leonhard penuh semangat juang. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia masih ingin memamerkan kejayaan terakhirnya. Ini adalah kejayaan seorang kultivator iblis yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Lu Ye melangkah maju dan berjalan menuju Leonhard. Pada saat yang sama, dia menyebarkan Divine Sense dan merasakan sekelilingnya. Meskipun dia datang ke sini untuk menyergap setelah menerima pesan Hei Yun, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Hei Yun. Jika Hei Yun menggunakan Leonhard sebagai umpan dan bersembunyi di kegelapan, itu akan menjadi jebakan baginya. Oleh karena itu, Lu Ye harus berhati-hati. Selama beberapa hari terakhir, Lu Ye telah menyiapkan sejumlah besar arai peringatan di dekatnya. Dia juga memiliki beberapa doppelganger darah berharga yang bersembunyi di dekatnya untuk memastikan jika Hei Yun benar-benar memasang jebakan, dia bisa segera melarikan diri. Tapi sekali lagi, Hei Yun memilih tempat ini untuk menunjukkan ketulusannya. Jika Hei Yun benar-benar ingin memasang jebakan, ada lokasi yang lebih baik dari ini. Lokasi ini lebih cocok untuk membunuh orang. Saat mereka semakin dekat, Lu Ye dapat dengan jelas merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi Leonhard. Meski auranya tampak kuat, sebenarnya sangat lemah. Meskipun sudah 4 bulan sejak pertempuran dan Leonhard telah memulihkan diri di Pulau Wanxiang, serangan balik yang dia terima dari penggunaan Biscore-nya bukanlah sesuatu yang bisa dia pulihkan dengan mudah. Saat ini, Leonhard bahkan mungkin tidak dapat menggunakan 70% kekuatannya. Ia pun dalam kondisi yang sangat menyayangkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Semua luka ini ditinggalkan oleh Pan Mountain Saber hari itu. Bahkan setelah 4 bulan, kekuatan aneh Fang masih belum hilang dan menghambat kesembuhannya. Mungkin Hei Yun memiliki kemampuan untuk membubarkan kekuatan Fang, namun ia harus membayar mahal dan mengeluarkan banyak energi. Nasib Leonhard sudah diputuskan, jadi dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakan energi ini. Jika aku mati hari ini, bisakah dunia ini merebut kembali Pulau Giok Ungu? Leonhard tiba-tiba bertanya. Lu Ye, yang perlahan-lahan mendekatinya, berkata dengan tenang. Ini adalah salah satu syarat yang dinegosiasikan oleh Pulau Tiga Dunia dengan Yang Mulia Iblis. Leonhard memahami dan mengetahui bahwa segala sesuatunya seperti yang dia duga. Dia kemudian bertanya, apa syarat lain yang ada? 10 miliar spirit jade. Lu Ye tidak menolak menjawab. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Lionheart mengangguk. Cara Pulau Tiga Dunia dalam melakukan sesuatu bisa dianggap adil. Sayangnya, saya, Leonhard, telah mengelola Pulau Giok Ungu selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, saya menjadi orang berdosa. Petik 2. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Lu Ye menatapnya dengan dingin. Lionheart tertawa. Bahkan jika waktu dapat diputar kembali dan saya memiliki kesempatan lain untuk memilih, saya akan tetap melahap Wei Po itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak keraguan di dunia ini? Karena aku telah menentukan pilihanku, aku akan menempuh jalan ini. Petik 2. Itu sebabnya kamu pantas mati. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku hari ini. Lionheart meraung marah. Cahaya keemasan memancar dari mulutnya saat dia langsung memanggil inti monsternya. Berbeda dengan situasi saat itu, inti monster tiba-tiba hancur begitu dipanggil. Segera setelah itu, hamparan cahaya keemasan menyelimuti Leonhard. Tubuhnya, yang awalnya sangat kekar, menjadi emas menyilaukan dalam sekejap. Teknik penggabungan inti, mengeluarkan Biscore adalah metode putus asa bagi Bis Cultivators.
Meski akan menyebabkan beberapa kerusakan dan mempengaruhi fondasi mereka, selama mereka bisa mengalahkan musuh, mereka tidak akan mati. Namun, teknik inti fusion berbeda. Itu adalah pencairan seluruh Biscore, mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam tubuh seseorang. Ini adalah teknik rahasia yang benar-benar putus asa. Dengan satu serangan, terlepas dari apakah musuhnya mati atau tidak, penggunanya pasti akan mati. Tidak semua kultivator binatang bisa menggunakan teknik inti fusion. Leonhard kebetulan adalah orang yang bisa menggunakannya. Leonhard mau tidak mau mengingat instruksi Heiyun sebelum dia berangkat. Ini mungkin yang ingin dilihat Heiyun. Dia adalah pendosa dari giok ungu dan tidak lagi memiliki wajah untuk kembali ke giok ungu untuk memperpanjang hidupnya. Karena itu yang terjadi, maka dia akan melepaskan sinar cahaya terakhirnya. Di bawah dukungan teknik inti fusion, dekadensi Leonhard sebelumnya berubah. Seolah-olah dia telah kembali ke puncaknya, dan auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia hendak menerkam Lu Ye. Namun, pada saat ini, pedang panjang di pinggang Lu Ye telah terhunus. Diiringi suara pedang, Leonhard tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Tubuh kekarnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada alasan lain. Luka di tubuhnya, besar dan kecil, semuanya terbuka pada saat bersamaan. Seolah tak terhitung banyaknya tangan kecil tak kasat mata yang merobek lukanya. Daging dan darahnya saja tidak cukup untuk menggerakkannya. Kuncinya adalah ketika luka-lukanya terbuka secara tak terduga, rasa sakit yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hati dan jiwanya. Aura yang telah dia kumpulkan dengan susah payah menghilang. Leonhard mau tidak mau melebarkan matanya. Selama ini, dia bisa merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan melekat di sekitar lukanya. Kekuatan ini sulit untuk dihilangkan, sehingga lukanya belum membaik. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ye akan mampu mengendalikan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan ini dari jarak jauh. Darah berceceran. Saat pedang Lu Ye terhunus, Leonhard berubah menjadi manusia berdarah. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Di tengah dampak berdarah, cahaya keemasan yang menyelimuti Leonhard menjadi sangat tidak stabil. Lu Ye sudah sampai di depan Leonhard. Di dalam sarungnya, prasasti spiritual dari saber draw yang telah terakumulasi selama beberapa bulan meredup. Sosoknya melintas melewati sisi Leonhard, dan dia menebas secara horizontal dengan pedangnya. Fisik kuat yang pernah membuat Lu Ye sakit kepala tidak lagi menjadi penghalang di depan pedang ini. Robeknya daging dan darahnya secara tiba-tiba telah sangat mengurangi ketangguhan fisiknya, membuatnya mustahil untuk menahan kekuatan ledakan dari saber draw. Lu Ye berdiri diam dan perlahan mengembalikan pedang pan gunung ke sarungnya. 300 meter di belakangnya, sosok kekar Leonhard berdiri tegak di udara. Dia masih marah dan sombong, tapi dia tidak bisa bergerak seolah-olah dia terkena mantra yang melumpuhkan. Tiba-tiba, campuran cahaya keemasan dan cahaya berdarah yang menyelimuti dirinya hancur. Garis darah bening muncul di lehernya yang setebal ember. Kemudian, darah muncrat seperti air mancur, dan kepalanya terbang tinggi ke udara. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih kepalanya. Sambil memegangnya di tangannya, dia melirik ke samping dengan acuh tak acuh. Ke arah itu, Yuan Cheng, yang belum berangkat dengan starboatnya, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saat Leonhard menggunakan teknik penggabungan inti dan bersiap bertarung sampai mati, dia berharap Leonhard bisa menyeret Lu Ye bersamanya. Bagaimanapun, dalam kondisi ini, Leonhard seharusnya tidak terkalahkan di level Jademun. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari perkiraannya. Dari awal sampai akhir, Lu Ye hanya menggunakan satu serangan pedang, dan serangan itu sangat kuat sehingga dia hampir tidak bisa melihat langsung ke arah Leonhard, yang telah terbunuh. Lu Ye ini, sepertinya menjadi lebih kuat dari terakhir kali dia melihatnya. Terlebih lagi, Lu Ye tidak perlu melakukan ini sama sekali. Leonhard, yang telah menggunakan teknik inti fusion, tidak akan hidup lebih lama lagi. Lu Ye hanya perlu berurusan dengannya sebentar, dan Leonhard pasti akan mati. Namun, Lu Ye masih membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sifat pendendam orang ini terlihat jelas. Wei Po tidak hanya meninggal pada jamuan makan hari itu, tetapi pada akhirnya dia juga membunuh Leonhard. Meski dipisahkan oleh langit berbintang, Yuan Cheng masih bisa merasakan tatapan Lu Ye padanya. Itu membuatnya gemetar. Kembalilah dan beritahu Yuan Du bahwa penyebab semua ini bukanlah Pulau Tiga Dunia. Para kultivator Pulau Tiga Dunia datang dari jauh untuk mencari nafkah, dan jarang sekali mereka berpijak di sini. Jika ada yang ingin mengambil fondasi ini, para kultivator Pulau Tiga Dunia tidak akan pernah mengizinkannya. Pergi dari sini. Yuan Cheng merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia buru-buru mengarahkan starboatnya kembali ke tempat dia datang. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menerima tugas seperti itu lagi. Itu akan membuatnya takut setengah mati. Setelah Yuan Cheng pergi, Lu Ye menoleh untuk melihat mayat Leonhard. Setelah berpikir sejenak, dia menyimpannya di ring penyimpanannya. Fisik Leonhard sangat kuat, jadi tulang iblisnya pasti tidak buruk.
Itu akan menjadi bahan yang bagus untuk menyempurnakan artefak. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Faktanya, dia telah mengumpulkan semua tulang iblis Jade Moon yang telah mati di Pulau Giok Ungu. Namun, ada kerugian menggunakan tulang iblis untuk menyempurnakan artefak. Jika dia menggunakannya untuk melawan musuh dan ras iblis menemukannya, mereka akan dengan mudah menjadi bermusuhan. Pulau Tiga Dunia dan Bintang Setan Giok Ungu sudah menaruh dendam, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pertarungan di sini berakhir dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, Hei Yun tidak muncul, juga tidak ada penyergapan tersembunyi. Dari sini, nampaknya Hei Yun Demonic Star cukup tulus. Ini juga membuktikan satu hal. Bintang Iblis Giok Ungu tidak sabar untuk mengambil kembali Pulau Giok Ungu, jadi ia tidak ingin menimbulkan masalah. Lu Ye dengan santai kembali ke Pulau Tiga Dunia. Ketika dia kembali ke pulau utama, dia memanggil He Baichuan. He Baichuan tidak tahu apa yang terjadi dan bergegas. Namun, ketika dia tiba, dia melihat Lu Ye melemparkan kepala raksasa ke depannya. He Baichuan terkejut. Ketika dia melihat lebih dekat, dia heran. Leonhard. Lalu dia menatap Lu Ye. Itu tidak benar. Bukankah dia bersembunyi di Pulau Wanxiang? Adik muda, bagaimana kamu membunuhnya? Petik 2. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Lu Ye telah membobol Pulau Wanxiang dan membunuh Leonhard. Itu tidak mungkin. Lu Ye berkata, bukankah bintang iblis Giok Ungu datang beberapa hari yang lalu? Aku membuat beberapa kesepakatan dengannya, dan nyawa Leonhard adalah salah satunya. Wajah He Baichuan dipenuhi rasa tidak percaya. Hei Yun dari bintang iblis Giok Ungu itu benar-benar menyetujui hal seperti itu. Mereka ingin merebut kembali Pulau Giok Ungu, jadi mereka tidak bisa tidak setuju. Lu Ye menunjuk ke kepala Leonhard dan berkata, cari waktu untuk mengirimkannya ke kakak senior Luan. Kakak senior sedang mencoba menerobos sinar matahari, dan Leonhard sudah mati. Seharusnya dia bisa melepaskan ikatan di hatinya dan menjernihkan pikirannya. Mungkin bisa membantu. 1880. Pulau Segudang, Yuandu dan Hei Yun duduk berhadapan di paviliun segi 8 di istana Yuandu, menyeruput teh. Yuandu mengambilnya dan memeriksanya, lalu melihat ke arah Hei Yun. Leonhard sudah mati. Lu Ye membunuhnya dengan satu serangan. Berita itu datang dari Yuan Cheng, menjelaskan semuanya secara detail. Yuandu cukup terkejut karena Leonhard tidak dapat bertahan dari satu serangan pun dari Lu Ye bahkan setelah menggunakan Core Fusion Art. Jika Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak akan membiarkan Leonhard melarikan diri hari itu. Namun nyatanya, Lu Ye dan Leonhard sepertinya telah melalui pertarungan sengit hari itu. Yuandu tidak mengerti bagaimana kekuatan Lu Ye bisa berfluktuasi begitu banyak. Di seberangnya, Hei Yun memiringkan kepalanya sedikit, pandangannya tertuju ke satu arah, seolah sedang berpikir keras atau linglung. Dia tidak menjawab. Setelah sekian lama, Hei Yun mengalihkan pandangannya. Leonhard bebas. Dialah yang merencanakan kematian Leonhard, namun dia tidak merasa terlalu bersalah karena itu adalah harga yang harus dibayar Leonhard. Dan bagi Leonhard, kematian memang sebuah pelepasan. Dia tidak punya harapan untuk menerobos ke Sunshine Realm sejak awal, jadi dia hanya bisa mencapai Jade Moon dalam hidupnya. Sekarang inti Yao-nya telah rusak, bahkan membuat dirinya marah pada Jade Moon adalah sebuah harapan yang luar biasa. Terlebih lagi, kehilangan Pulau Giok Ungu adalah dosa yang terlalu besar. Bahkan jika dia kembali ke galaksi Purple Jade, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Bagi seorang ahli kultivator iblis yang kompetitif, ini tidak ada bedanya dengan bentuk penyiksaan. Oleh karena itu, dia yakin bahkan jika Leonhard mengetahui rencananya, dia akan dengan patuh bekerja sama dengannya tanpa perlawanan apapun. Dengan mengirim Leonhard ke Lu Ye, bukankah dia memberi Leonhard kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi? Sayangnya, Leonhard pada akhirnya tidak berguna. Saat dia berbicara, Hei Yun berdiri dan hendak pergi. Mau kemana, rekan Daois? Yuandu bertanya. Hei Yun bahkan tidak menoleh, hanya suaranya yang terdengar. Pulau Giok Ungu, ada terlalu banyak kucing dan anjing liar di sana sekarang. Leonhard sudah mati, jadi sudah waktunya bagi Purple Jade untuk mengambil kembali pulau spiritual kelas atas ini. Yuandu berkata, lalu apa yang saya katakan kepada rekan Daois beberapa hari yang lalu? Aku punya rencanaku sendiri, jangan khawatir. Suara tidak sabar Hei Yun kembali terdengar, tapi dia sudah pergi. Menatap ke arah perginya Hei Yun, Yuandu merenung sejenak sebelum mendengus pelan. Tentu saja, dia bisa melihat ketidakpuasan dan kemarahan di hati Hei Yun. Pada dasarnya, alasan Pulau Giok Valet mengincar Pulau Tiga Dunia adalah karena dorongan rahasia Yuandu. Jika bukan karena Yuandu, mengapa Leonhard dan yang lainnya melakukan hal seperti itu? Hu Sui pasti memainkan peran penting dalam hal ini. Akibatnya, pihak Sisuan mengalami kerugian besar, sedangkan pihak Yuandu tidak terluka. Itu tidak lebih dari kehilangan muka. Memang benar selirnya Hu Sui telah meninggal,
Tetapi pada akhirnya, Husue juga merupakan kultivator iblis Zisuan. Karena alasan ini, bagaimana Hei Yun bisa tetap memperlakukan Yuan Du dengan baik? Dia sudah memberi banyak perhatian pada Yuan Du dengan duduk di sini sebelumnya. Yuan Du sangat menyadari hal ini, tapi dia tidak keberatan. Adapun masalah yang dia sebutkan sebelumnya, karena permusuhan sudah terbentuk, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya, terutama setelah Zisuan menderita kerugian besar di tangan Pulau Tiga Dunia. Mereka kehilangan pulau spiritual tingkat atas, dan banyak kultivator iblis yang meninggal. Sekarang, untuk mendapatkan kembali pulau spiritual mereka, Sunshine Realm yang agung harus berkompromi dan secara pribadi mengunjungi Pulau Tiga Dunia. Sekarang, mereka masih harus memberi kompensasi kepada Pulau Tiga Dunia dengan 10 miliar batu giok spiritual. Siapa yang mampu menelan ini? Namun, Laut Wanxiang memiliki aturannya sendiri, jadi betapapun marahnya Hei Yun, dia tidak bisa menimbulkan masalah di Laut Wanxiang. Tindakan Sunshine Realm terbatas di sini, tapi begitu dia pergi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Beberapa masalah masih perlu diselesaikan pada sumbernya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan Hei Yun, Yuan Du yakin dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pulau Valet Jade yang ramai akhirnya menjadi sunyi. Tidak ada alasan lain. Kedatangan tiba-tiba kultivator iblis Sunshine Realm di Zisuan tidak membuat siapapun menjauh, tetapi hanya mengaktifkan kekuatannya untuk sementara, tetapi siapa yang berani terus tinggal di sini? Oleh karena itu, setelah Hei Yun turun ke Zisuan untuk waktu pembuatan dupa, seluruh Zisuan kosong. Sejak itu, selalu ada Sunshine Realm yang menjaga Pulau Zisuan. Dari mulut ke mulut, semua orang tahu bahwa dia adalah Sunshine Realm dari Zisuan. Galaksi asli Sunshine Realm dari Laut Wanxiang tidak akan membiarkan orang luar tinggal di sini terlalu lama. Misalnya, Luo Xie, yang mengawal para kultivator 3 alam dan para kultivator 4 alam, hanya tinggal selama sekitar setengah bulan di Laut Wanxiang sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika tidak, itu akan menjadi provokasi bagi penduduk asli Sunshine Realm. Namun, hal ini bukanlah aturan yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, karena hubungan Yuan Du, beberapa Sunshine Realm yang menjaga Laut Wanxiang berpura-pura tidak melihat Hei Yun menduduki Pulau Zisuan. Ini karena mereka tahu Hei Yun tidak akan tinggal di sini selamanya. Dia hanya menjaga Zisuan untuk sementara. Ketika Zisuan siap untuk mengambil alih pulau spiritual lagi, dia akan pergi. Para kultivator yang tidak mengetahui cerita di dalamnya menantikan reaksi Pulau Tiga Alam. Secara logika, Zisuan adalah rampasan perang milik Pulau Tiga Alam. Pulau Tiga Alam harus mempertimbangkan cara menghadapi Zisuan. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada kekuatan yang berani menduduki Zisuan meskipun para kultivator berbondong-bondong ke sana. Namun, yang membuat semua orang kecewa adalah Pulau Tiga Alam tidak merespon sama sekali. Itu masuk akal. Pulau Tiga Alam memang sangat kuat. Namun, Sunshine Realm ada di sini. Siapa yang berani memprovokasi dia? Beberapa bulan kemudian, sekelompok besar kultivator iblis tinggal di Pulau Zisuan. Di antara mereka, ada yang melarikan diri dan ada yang dipindahkan dari galaksi Zisuan. 5 Jade Moon yang memimpin semuanya adalah Jade Moon tahap akhir. Para kultivator iblis Zisuan kembali mengambil alih pulau spiritual kelas atas. Hei Yun pergi tanpa suara. 2 jam kemudian, Hei Yun tiba-tiba muncul di depan jalur serangga yang menghubungkan galaksi Wanxiang dan galaksi awan panjang. Long Cloud Jade Moon, yang menjaga tempat ini, merasakan kehadirannya dan segera keluar untuk menyambutnya. Setelah beberapa saat, Hei Yun memasuki Long Cloud Galaxy melalui jalur serangga. Long Cloud Sunshine Realm yang telah menerima kabar tersebut sudah menunggunya. Meskipun Long Cloud dianggap bagus dan memiliki Sunshine Realm sendiri, namun masih kalah dibandingkan Zisuan. Bagaimanapun, itu adalah domain kelas atas. Sunshine Realm Zisuan telah memasuki galaksi mereka. Bagaimana mungkin Long Cloud tidak menganggap ini serius? Pada saat yang sama, di istana Yuan Du di Pulau Wanxiang, dia melihat ke arah Yuan Cheng, yang bergegas untuk melapor. Ke arah mana Hei Yun pergi? Yuan Cheng menjawab dengan datar. Seperti yang diperkirakan oleh tetua leluhur, dia pergi ke arah Long Cloud. Mata-mata yang aku tanam di sana sebelumnya telah melaporkannya. Yuan Du mengangguk puas. Dia tahu kata-katanya kepada Hei Yun hari itu tidak sia-sia. Sekarang, semuanya berkembang seperti yang diharapkannya. Faktanya, jika bukan karena kendala statusnya sebagai penjaga, dia akan melakukan perjalanan ini sendiri. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan dendam dengan tangan sendiri. Namun, dia tetap menjadi penjaga Laut Wanxiang dan harus tinggal di sini. Dia tidak bisa pergi terlalu lama, jadi dia hanya bisa membiarkan Hei Yun melakukan perjalanan ini. Zisuan dan Pulau Tiga Alam memiliki dendam yang sangat besar. Bagaimana mungkin Yuan Du tidak memilikinya? Dia adalah Sunshine Realm, tapi dia telah dipermalukan di depan sekelompok Jade Moon dan konstelasi berkali-kali. Bahkan selirnya sendiri pun terbunuh.
Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Saat Yuan Du diam-diam merencanakan, Pulau Tiga Alam sedang menginventarisasi harta karun itu. Ada sumber daya senilai 10 miliar batu giok spiritual. Jumlahnya sangat besar, hanya cincin penyimpanannya saja yang digunakan. Hal-hal ini dibawa oleh kultivator iblis Zixuan dari dunia ini. Ketika kultivator iblis mengambil alih Pulau Zixuan, mereka diam-diam dikirim ke Pulau Tiga Alam. Aula besar itu sekarang dipenuhi dengan sederetan harta karun yang mempesona. Beberapa ratus kultivator yang telah dipilih dengan hati-hati memilah harta karun itu. He Baichuan berdiri di samping, tersenyum lebar. Laut Wanxiang adalah tempat yang bagus. Saat dia berada di Keong Giok, terkadang dia harus pergi jauh ke langit berbintang untuk mencari batu giok spiritual. Namun, sejak dia datang ke sini, para kultivator Tiga Alam pertama kali menduduki Pulau Tiga Alam dan mengembangkan pulau spiritual ini menjadi tempat perdagangan yang ramai. Setelah 2 perang besar, dia menghasilkan banyak uang. Terutama kali ini, 10 miliar batu giok spiritual. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi para kultivator Tiga Alam untuk mendapatkannya? Terlebih lagi, Pulau Tiga Alam kini memiliki pendapatan yang bagus setiap tahunnya. Di Laut Wanxiang, dari segi kekayaan, mungkin hanya Pulau Wanxiang yang mampu mengungguli Pulau Tiga Alam. Pulau spiritual lainnya, terlepas dari apakah mereka kelas atas atau kelas tinggi, bukanlah tandingan mereka. Adik Lu, He Baichuan melihat Lu Ye berjalan dengan santai dan buru-buru memanggil. Bagaimana itu? Lu Ye bertanya. He Baichuan berkata, meskipun saya belum menghitung semuanya, secara umum tidak ada masalah. Pihak Zixuan masih dapat dipercaya. Lu Ye mengangguk. Itu yang mereka janjikan. Lionheart sudah mati, jadi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Kemudian, dia bertanya, keluarkan semua sumber daya elemen api. Aku membutuhkannya. He Baichuan tersenyum. Jangan khawatir, adik muda. Aku sudah memberitahu mereka sebelumnya. Semua sumber daya elemen api akan disortir secara terpisah dan diserahkan kepadamu ketika waktunya tiba. Lu Ye membutuhkan banyak sumber daya elemen api. Hampir semua orang di Pulau Tiga Alam mengetahui hal ini, jadi He Baichuan secara alami mengingatnya. Apakah ada harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber seseorang? Lu Ye bertanya. He Baichuan menggelengkan kepalanya. Saya belum menemukannya untuk saat ini. Meskipun saya belum menghitung semuanya, tidak ada banyak harapan. Meskipun harta karun seperti itu tidak langka, ada terlalu banyak kultivator yang membutuhkannya. Persediaannya selalu terbatas. Lu Ye hanya bertanya dengan santai, jadi dia tidak kecewa. Namun, seperti yang dikatakan He Baichuan, harta karun seperti itu bukanlah barang langka. Mereka bukanlah jenis yang hanya muncul setiap beberapa ratus atau ribu tahun sekali. Namun karena permintaan yang terlalu tinggi, begitu seorang kultivator menemukannya, biasanya mereka akan menyimpannya sendiri. Kadang-kadang mereka menjualnya, tetapi juga dirampas. Bagaimanapun, kualitas sumber seni Jade Moon berhubungan langsung dengan efisiensi kultivasinya. Siapa yang tidak ingin berkultivasi lebih cepat? Terutama karena tingkat kultivasi Jade Moon membutuhkan banyak akumulasi. Meningkatkan efisiensi kultivasinya akan menghemat banyak waktu. Setelah 10 miliar spirit Jade dibayarkan, para kultivator galaksi Zixuan mengambil alih Pulau Zixuan. Pertempuran antara Pulau Tiga Alam dan Pulau Zixuan telah berakhir. Di mata mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, Pulau Tiga Alam tidak peduli dengan mereka setelah mengambil alih Pulau Zixuan setelah setengah tahun. Ini tidak diragukan lagi karena Pulau Tiga Alam mewaspadai galaksi Zixuan. Namun, bukan itu masalahnya. 10 miliar spirit Jade dan kematian Lionheart dirahasiakan. Hasilnya, Zixuan tidak kehilangan banyak muka, dan Pulau Tiga Alam memperoleh beberapa keuntungan.